اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Para ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ayyuhal akhwat wal ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat wanita-wanita salihah, di mana ini adalah bagian yang kedua dari sifat pertama dari sifat wanita salihah, yaitu al-ihtimam bil ilmi wal fiqh. Bahwa di antara sifat wanita salihah, mereka adalah orang-orang yang punya perhatian terhadap ilmu dan fikih di dalam agama. Dan ini dari sifat pertama yang beliau sebutkan, bahwa seorang wanita itu nanti dianggap wanita salihah kalau dia punya perhatian kepada ilmu agama, senang dengan ilmu agama. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tanda kebaikan seseorang manakala dia suka untuk menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Iya. Maka apabila seseorang menginginkan kesalihan, maka dia harus menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang mau mempelajari ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau paling tidak orang yang cinta kepada ilmu. Dan jangan menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima bukan orang yang berilmu, bukan orang yang mau belajar ilmu, bukan orang yang mau mendengarkan ilmu, dan juga tidak cinta kepada ilmu. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Iya. Seorang ciri dari wanita salihah, dia suka dengan ilmu agama. Dia suka untuk mempelajarinya. Dia senang untuk menghadiri majelis-majelisnya. Dan ini dari tanda kesalihan seseorang. Iya. Dan tentu saja seseorang yang menuntut ilmu, awal kali yang harus dia perbaiki adalah keikhlasannya.
Seorang yang ingin menuntut ilmu, awal kali yang harus dia perbaiki adalah keikhlasannya. Nah, sebab ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Sementara menuntut ilmu adalah di antara ibadah yang paling utama. Bahkan di masa sekarang ini, kata para ulama kita, afdalul ibadah thalabul ilmi. Di antara ibadah yang paling utama, bahkan dikatakan lebih utama daripada sholat sunnah, adalah menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu lebih ibadah, lebih utama daripada melakukan ibadah sunnah, dari sholat sunnah. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Iya. Nah, kalau kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, sementara ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali manakala didasari dengan keikhlasan. Kecuali manakala didasari dengan keikhlasan. Baik, sekarang apa tanda seseorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu? Apa tandanya seseorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu? Ulama mengatakan ada 4 tandanya seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, tanda pertama yang menunjukkan bahwa dia ikhlas dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah dia menuntut ilmu dan dia niatkan dari situ untuk mengangkat kejahilan dari dalam dirinya. Ini yang pertama. Dia menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Karena kita adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kita seluruhnya adalah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bahwa manusia zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Maka untuk mengangkat kebodohan ini kita perlu menuntut ilmu. Nah, tanda pertama orang yang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mengangkat kejahilan. Yang kedua, dari tanda seseorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, tanda yang kedua, dia menuntut ilmu dalam rangka untuk menghidupkan ilmu agama. Ini yang kedua, dalam rangka untuk menghidupkan ilmu agama. Iya. Yaitu dengan cara dia mencatatnya, menghafalkannya, memahaminya dan berusaha untuk hal tersebut. Maka ini dari perkara yang dituntut bagi seseorang tatkala menuntut ilmu. Dia hidupkan ilmu itu. Makanya dari perkara yang dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu, ketika dia menghadiri majelis ilmu, hendaknya dia membawa catatan. Sebab Nabi memerintahkan hal tersebut, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Iya. Ini dari sarana bagi kita untuk bisa memahami ilmu itu dan bisa menghafalkannya atau paling tidak bisa menyimpannya. Kemudian tanda yang ketiga dari tanda orang ikhlas di dalam menuntut ilmu, tanda yang ketiga dari tanda orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mengangkat kejahilan
dari orang lain. Dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini tatkala mendakwahkan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu. Iya. Ini juga diantara tanda keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu jangan disimpan sendiri, tetapi ilmu itu perlu kita bagi-bagikan ke orang lain. Kita dakwahkan ke orang lain. Dan yang namanya dakwah itu tidak harus seseorang menjadi ustadz dulu atau menjadi ustazah dulu. Iya. Seseorang bisa tatkala berjumpa dengan kawannya, kemudian dia menasehatinya, itu sudah dakwah. Asalkan yang dia sebutkan, yang dia dakwahkan, yang dia nasihatkan adalah ilmu yang jelas. Walaupun mungkin dia belum hafalkan dalilnya, tetapi sekedar dia tahu ilmunya, maka cukup bagi dia untuk mendakwahkan ilmu itu kepada yang lainnya. Nah, maka ini perkara yang ketiga atau tanda yang ketiga dari tanda seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, dari tanda seseorang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Dia menuntut ilmu dengan niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, sebab ilmu tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Ilmu nanti bermanfaat kalau diamalkan. Maka inilah 4 tanda seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Apa yang pertama tadi? Dia menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari dalam dirinya. Yang kedua, dia menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu agama. Yang ketiga, dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Dan yang keempat, dia menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu. Inilah ciri orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Baik. Maka itulah ciri atau tanda seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian para akhwat dan para ummahat a'azani Allah wa iyyakunna, di pertemuan yang lalu kita telah sebutkan beberapa keutamaan ilmu itu, di mana ilmu akan mengangkat derajat seseorang, baik itu di dunia, demikian pula di akhirat. Dan juga ilmu itu akan menguatkan hujjah seseorang, akan menguatkan argumentasi seseorang. Dan ilmu ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an perintah kepada nabi untuk meminta tambahan apapun kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk berdoa menambah, meminta tambahan ilmu. Iya, dianjurkan bagi kita untuk meminta tambahan ilmu. Karena Nabi saja sebagai orang yang paling berilmu itu meminta tambahan ilmu, maka umatnya terlebih harus untuk meminta tambahan ilmu agama. Nah, kemudian di sini beliau katakan, kata Ummu Abdillah hafizahullah taala, al-ilmu tariqun ilal jannah. Ilmu adalah jalan menuju surga. Ilmu adalah jalan menuju surga. Kama fi sahihi Muslimin, sebagaimana di dalam sahih Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan
dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata ulama, ini hadis menunjukkan bahwa jalan tercepat, atau boleh kita bahasakan jalan pintas untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab tentu kita bisa pahami bahwa bukan hanya menuntut ilmu yang kita diperlukan untuk berjalan menuju kepadanya. Banyak ibadah-ibadah yang memang diperlukan untuk berjalan. Kita mau pergi ke masjid misalnya, untuk beribadah, untuk sholat, kita butuh perjalanan. Kita mau haji, mau umrah, juga butuh perjalanan berat. Tetapi Nabi mengkhususkan bahwa orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. Tatkala dikhususkan ini menunjukkan bahwa di antara jalan pintas untuk menuju surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Nah, kata beliau hafizahullah taala, wa hada yashmalur rihlah fi talabil ilm. Dan ini mencakup seseorang yang melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu, wal mudaqarah. Demikian pula orang-orang yang memudaqarah ilmu, yang mengulang-ulang ilmu, wal hifdz, menghafalkan ilmu, wal bahth, membahasnya, wat ta'lif, dan juga menulis atau mengarang ya terkait dengan pembahasan ilmu itu. Nah, ya walaupun hadis ini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu saja, walaupun mungkin dia berada di rumah, kemudian dia bisa mendengarkan ilmu itu melalui siaran live misalnya, itu pun masuk di dalamnya. Akan tetapi semakin berat usaha seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Makanya Nabi bersabda, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala dan balasan yang didapatkan oleh seseorang disesuaikan dengan besarnya atau beratnya atau susahnya dia untuk melakukan amalan tersebut. Nah, semakin berat dia dalam menuntut ilmu, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu berputus asa di dalam menuntut ilmu. Misalnya dia belajar ya, kemudian kurang bisa memahami atau belum terlalu bisa memahami, jangan berputus asa. Karena apa? Semakin berat dia di dalam memahami ilmu, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis orang yang membaca Al-Qur'an itu kemudian dia terbata-bata di dalamnya. Walladzi yatata'u wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Kata Nabi, orang yang terbata-bata di dalam membaca Quran dan dia berat untuk itu, baginya kata Nabi dua pahala. Pahala karena dia membaca Quran dan pahala karena beratnya dia membaca Al-Quran itu. Sama orang yang menuntut ilmu, ketika dia berat memahami ilmu yang dia pelajari, baginya dapat dua pahala. Pahala karena dia menuntut ilmu, dan pahala karena dia sulit di dalam memahami ilmu itu. Nah, kemudian kata beliau di sini, bil ilmi yahsulul ighazata lil a'da. Dengan ilmu ya, salah satu keutamaannya, salah satu kemuliaannya akan terwujud al-ighazah lil a'da. Akan terwujud hal yang bisa membuat jengkel, hal yang bisa membuat marah musuh-musuh Islam. Jadi ilmu agama akan membuat marah musuh-musuh Islam.
Karena musuh-musuh Islam tidak suka dengan kaum muslimin yang cerdas, yang pandai, yang punya ilmu agama. Dia sangat khawatir. Sebab kalau umat Islam kembali kepada agamanya, maka mereka akan kuat. Sementara kalau mereka jauh dari agamanya, maka umat Islam akan lemah. Itu dipahami oleh musuh-musuh Islam. Makanya musuh-musuh Islam sangat tidak suka dengan para penuntut ilmu. Musuh-musuh Islam ini siapa? Kata beliau, min syayatinal jinni wal insi, yaitu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Setannya jin dan setannya manusia tidak suka dengan para penuntut ilmu. Iya, li'annahu ibadatun, sebab menuntut ilmu adalah ibadah. Qala al-walid rahimahullah, berkata bapakku, ya maksudnya bapaknya beliau Syekh Muqbil rahimahullahu taala, a'dhamu ma yughidu syayatin, a'dhamu ma yughidu syaitan al-ilm, bahwa sebesar-besar yang membuat setan itu marah adalah ilmu. Makanya para ibu-ibu sekalian, setan itu sangat besar di dalam memberikan halangan-halangan, ya, rintangan-rintangan agar seseorang itu tidak menuntut ilmu. Setan akan berusaha agar dia terhalangi dari menuntut ilmu dengan berbagai macam cara dan upayanya. Sebab setan tahu betul kalau orang ini belajar ilmu, menuntut ilmu, maka dia akan baik. Sementara kalau dia dijauhkan dari ilmu, ya, maka setan akan lebih mudah untuk menggoda dirinya. Wa qala Ibnul Wardi fi lamiyatih, berkata Ibnul Wardi di dalam lamiyahnya, fisdiyadil ilmi irghamul huda wa jamalul ilmi islahul amal. Kata beliau, dengan bertambahnya ilmu ini akan membuat rendah musuh-musuh di dalam agama ini, dan keindahan ilmu akan memperbaiki amalan seseorang. Dari keindahan ilmu, jamalul ilmi, ini akan memberikan perbaikan terhadap amalan seseorang. Iya. Kemudian beliau katakan, wa ighadhatul a'da matlubatun syar'an, membuat marah dan jengkel musuh-musuh Islam ini dari perkara yang dituntut di dalam agama menurut syariat. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 120. Wala yata'una mautian, dan tidaklah mereka meninjak suatu tempat yaghidul kuffara, yang bisa membangkitkan amarah orang-orang kafir, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka menimpakan kepada musuhnya bencana, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, melainkan itu akan dituliskan untuk mereka sebuah amalan saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Makanya dengan ilmu agama kita akan membuat musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam menjadi marah, menjadi jengkel, terutama dari kalangan syaitan-syaitan, yaitu jin dan manusia. Dan melakukan hal tersebut adalah ibadah, adalah amal soleh yang dituntut di dalam agama. Buat syaitan itu marah dengan kita menuntut ilmu, dengan kita sibuk dengan menuntut ilmu, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, agar syaitan tidak berani dekat-dekat dengan kita. Makanya syaitan itu akan semakin dekat kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang yang tidak terpelajar, yang tidak mau belajar ilmu. Setan akan dekat. Ya, makanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita punya ada orang-orang yang suka diganggu sama jin, ya, atau yang kesurupan jin, bawa saja di majelis ilmu. Insyaallah taala, ya, akan sembuh penyakit yang menimpa dirinya,
sering kemasukan jin atau semisal itu. Kenapa? Ya, karena itulah tempat yang tidak disukai oleh jin, di masjid. Kemudian harus mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, itu sekaligus sebagai ruqyah bagi dia. Nah, itu sekaligus sebagai ruqyah bagi dia. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lain, ya, bagi seorang wanita muslimah, bahwa bil ilmi yahsulul waqar wal haibah wat ta'zim lima 'azzamahu Allah. Dengan ilmu agama akan terwujud al-waqar, ketenangan jiwa. Dengan ilmu agama akan terwujud apa? Ketenangan jiwa. Semua dari kita menginginkan ketenangan. Kita tidak merasa bahagia manakala jiwa kita belum tenang. Walaupun harta melimpah ruah, walaupun kita mendapatkan kesenangan hidup di dunia, tetapi kalau jiwa tidak tenang, maka akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Dan ketenangan jiwa tidak bisa didapatkan hanya dengan harta benda, hanya dengan dunia. Tidak bisa didapatkan hanya dengan itu. Tetapi ketenangan jiwa didapatkan di dalam agama. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari ilmu agama. Maka di antara keutamaan ilmu bagi wanita muslimah, ilmu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Iya, oleh karenanya seseorang kalau merasa gundah gulana di dalam hatinya, merasa berat hatinya, atau dia punya masalah-masalah di dalam hidupnya, maka hendaknya dia mendatangi majelis ilmu, bukan justru menjauhi majelis ilmu. Ada sebagian orang kalau ada masalah justru dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Ini keliru. Justru kalau dia punya masalah, hendaknya dia mendatangi masjid Allah, meminta nasihat, mendengarkan majelis-majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Begitu orang kalau punya masalah. Sebagaimana disebutkan kisah, ya, tatkala sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau berselisih dengan istrinya, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, sahabat yang mulia, ya, dengan keutamaan beliau yang sangat besar, bukan artinya tidak ada masalah keluarganya, tetap ada juga. Tetapi bagaimana Ali bin Abi Thalib menyelesaikan permasalahannya, ya, beliau ketika itu datang ke masjid. Beliau tidak tidur di rumahnya, tetapi tidur di masjid. Lihat bagaimana beliau ingin menyelesaikan masalah itu dengan apa? Dengan pergi ke masjid. Bukan seperti keadaan sebagian orang, kalau ada masalah, ya, lari dari rumahnya, ya, bukan ke masjid, tapi pergi ke tempat lain. Apalagi nauzubillah kalau dia lari ke tempat-tempat yang diharamkan. Nah, harusnya kalau ada masalah larinya ke masjid, menuntut ilmu supaya diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dengan ilmu selain akan tercapai ketenangan di dalam jiwa, juga akan terwujud al-haibah, kemuliaan dan kewibawaan seseorang. Akan terwujud kemuliaan dan kewibawaan seseorang. Ini dari buah ilmu. Ilmu akan mewujudkan kemuliaan dan kewibawaan. Seseorang itu akan terlihat berwibawa ketika dia punya ilmu. Seseorang itu akan terlihat mulia tatkala dia punya ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya, wibawanya jatuh, kemuliaannya jatuh. Tetapi orang yang berilmu dan orang yang berusaha menuntut ilmu, dia akan meninggikan derajatnya, kemuliaannya, dan wibawanya. Ini dari buah ilmu bagi seorang wanita muslimah. Wat ta'zim,
Demikian pula pengagungan lima azzamahullah, terhadap apa yang diagungkan oleh Allah. Ilmu adalah perkara yang diagungkan oleh Allah. Dia menuntut ilmu berarti dia mengagungkan ilmu itu. Berarti dia mengagungkan ilmu itu. Ilmu itu harus diagungkan. Ilmu itu harus dimuliakan. Iya. Maka menuntutnya termasuk dari pengagungan kepada ilmu agama. Nah, kemudian wal khusyu' wal khair was salah was sabat 'alal haq. Demikian pula dengan menuntut ilmu akan tercapai kekhusyuan, kebaikan, kesolehan dan kekokohan di atas kebenaran. Seseorang kalau mau kokoh di atas kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya, tidak mudah terombang-ambing dengan api fitnah, tidak mudah goncang, akhirnya keluar dari manhaj yang benar ini karena dia jauh dari menuntut ilmu. Orang itu bisa futur gara-gara apa? Gara-gara jauh dari majelis ilmu. Futur akhirnya. Ya. Dan ada sebagian orang yang seperti itu, nauzubillah. Orang yang tadinya Masya Allah berpakaian bagus, naam, memakai hijab yang syar'i, memakai cadar, tetapi karena jauh dari menuntut ilmu, jauh dari majelis ilmu, akhirnya futur. Kemudian apa yang terjadi pada dirinya? Akhirnya dia melepas hijabnya dan menjadi perempuan yang nakal, nauzubillah. Ada kejadian seperti itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Gara-gara apa ini? Gara-gara jauh dari menuntut ilmu. Akibatnya seperti itu. Nah, oleh karenanya kita sesibuk apapun kita, ya, kadang kita itu kan ketika diajak majelis ilmu sibuk dan sibuk, ya. Kalau kita mau ikuti kesibukan kita sampai kapan? Sementara umur terus berjalan. Sampai kapan kita mau terus mengikuti kesibukan kita? Ya. Siapkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kalau waktunya menuntut ilmu. Nah, walaupun mungkin harus mengorbankan yang lainnya, korbankan. Karena semua itu Allah akan ganti dengan kebaikan, insyaallah ta'ala. Nah, maka ini dari perkara yang sangat mulia bagi seorang wanita muslimah manakala dia menuntut ilmu. Iya. Wa yahsulul imtisalid dalil, dan juga dengan menuntut ilmu dia berarti melakukan dan mengamalkan sesuai dengan dalil. Fayamtathilu bima amarahu rabbuhu, maka dia pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Wa yantahi amma nahahu anhu, dan berhenti dari apa yang dilarang oleh Tuhannya. Wa yuthmirul ulfah wal ukhuwah wal ghirah ala dinillah, dan hal tersebut akan membuahkan al ulfah, persahabatan, wal ukhuwah, persaudaraan, wal ghirah, dan kecemburuan di dalam agama Allah. Subhanallah. Lihat betapa banyaknya keutamaan menuntut ilmu bagi seorang wanita muslimah. Dengan menuntut ilmu akan terjalin persahabatan, ya kan? Yang mungkin tadinya ya kita tidak mengenal satu sama lain, tatkala hadir di majelis ilmu, ya kita pun mengenal siapa yang menjadi sahabat kita dan siapa yang pantas menjadi sahabat kita. Jangan kita itu bersahabat dengan orang awam saja. Sahabatnya orang awam. Iya. Tidak ada sahabatnya orang-orang yang ya semanhaj dan seakidah dengan dirinya. Ini adalah sesuatu kekurangan bagi seseorang. Hendaknya dia bersemangat mencari sahabat orang-orang yang semisal dengan dirinya dalam kesolihan, ya, kebaikan, suka menuntut ilmu. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang awam terkadang, atau orang-orang yang jauh dari menuntut ilmu, majelis ilmu, maka lambat laun dia akan mirip seperti temannya itu. Karena orang itu akan ikut dengan temannya. Makanya kata Nabi SAW apa? Ya, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekat kalian. Jangan sembarangan bergaul.
Jangan sembarangan mengambil sahabat. Ya, bersahabatlah dengan orang-orang yang suka majelis ilmu, suka menuntut ilmu, suka menasihati, ya, orang-orang yang dikenal dengan kesalihan. Inilah pantas orang-orang yang kita jadikan sebagai teman. Kemudian ukhuwah, akan terjalin persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan karena agama, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Kemudian akan terwujud pula ghirah, kecemburuan di dalam agama Allah. Seseorang kalau jauh dari majelis ilmu, tidak ada kecemburuannya di dalam agama. Agamanya mau dilecehkan, mau dihinakan, dia biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang yang menuntut ilmu, dia punya ghirah, punya perhatian terhadap agama, dia tidak ridho, dia tidak rela manakala agamanya dinodai. Iya, dia akan bangkit membela agamanya, dia akan memperjuangkan agamanya. Dan sebesar-besar perjuangan seseorang di dalam agama ini adalah dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Nah, kemudian kata beliau, wali fadlil ilmi wa mazayahu nafallahu azza wa jalla at-taswiyah bainal jahil wal alim. Kata beliau, karena keutamaan ilmu dan keistimewaan ilmu, Allah azza wa jalla menafikan kesamaan antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Artinya Allah bedakan, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Di dalam Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 19, di surat Ar-Ra'd ayat 19, Allah berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Apakah orang yang berilmu bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu yang merupakan kebenaran sama dengan orang-orang yang buta, yang tidak berilmu? Tentu mereka tidak sama. Innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengingat dan mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Iya. Dan Allah berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mereka tidak sama. Iya. Mereka tidak sama. Jadi Allah bedakan, orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Nah, kenapa tidak sama? Ya karena orang yang berilmu mereka mulia, mereka berwibawa, mereka punya kedudukan berbeda dengan orang jahil. Ya, makanya orang yang berilmu itu, ya, dia akan lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu, walaupun usianya masih muda. Nah, makanya seorang ulama mengatakan, ya, al-ilmu, ya, bahwasanya al-alimu, orang yang berilmu itu, ya, mulia wa in kana hadatha, sekalipun usianya masih muda. Ya. Sementara orang yang jahil, maka dia dianggap kurang mulia walaupun usianya sudah tua. Walaupun usianya sudah tua. Jadi dengan ilmu terkadang seseorang itu bisa lebih dewasa daripada orang tua tapi tidak menuntut ilmu. Orang yang berilmu walaupun usianya muda, dia terkadang bisa lebih dewasa ketimbang orang yang sudah tua tetapi dia pun tidak punya ilmu. Karena orang terkadang kan mengatakan kan bahwasanya orang tua itu banyak pengalaman. Orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Betul, mungkin dia lebih banyak pengalaman hidupnya. Tetapi kalau dia tidak berilmu, tetap pada dirinya ada kekurangan. Sementara anak muda, ya, walaupun usianya masih muda, tetapi dia punya ilmu yang benar, terkadang dengan ilmunya dia bisa bersikap lebih dewasa daripada orang dewasa. Nah, karena ilmu yang membimbing dirinya, ilmu yang membimbing dirinya, iya, bukan hawa nafsu.
bukan memakai perasaan, bukan emosi, tetapi ilmu. Inilah indahnya seseorang itu kalau hidup dengan ilmu. Segala sesuatunya dia perhadapkan dengan ilmu. Segala masalahnya dia perhadapkan dengan ilmu. Bukan dia mengambil pendapatnya sendiri, atau hawa nafsunya, atau perasaannya, tidak. Tetapi semuanya dia perhadapkan dengan ilmu agama. Nah, kemudian kata beliau, wali fadlil ilmi fa inna ahlahu humul ladina yantafi'una wa yafqahuna al-amthal. Dan dari keutamaan ilmu, ya, orang yang berilmu itu merekalah yang bisa memahami dan mengambil manfaat dari permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah di dalam Quran. Ini Allah membuat permisalan, perumpamaan yang bisa memahaminya hanya orang yang berilmu. Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan-permisalan yang kami buat bagi manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, oleh karenanya disebutkan ya dari sebagian ulama, ya, ada di antara mereka yang menangis gara-gara belum memahami permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Kenapa? Dia paham betul ayat ini. Yang bisa memahami perumpamaan itu adalah orang yang berilmu. Berarti kalau dia belum bisa memahami perumpamaan yang dibuat oleh Allah, maka kurang ilmunya, atau dia bukan orang yang berilmu. Nah, ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Taib. Kemudian orang yang berilmu adalah orang yang punya rasa takut yang sangat besar kepada Allah. Ahlul khasyah. Iya. Ini yang akan menjadikan ini adalah perkara yang dimaklumi bersama bahwa seseorang apabila dia punya ilmu, dia tahu apa yang bisa membinasakan dirinya, apa yang bisa menjerumuskan dirinya, dan dia tahu hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar, sehingga dia pun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya khasyah. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Itu bedanya antara khasyah dengan khauf. Kalau khauf takut biasa, tapi kalau khasyah takutnya karena ilmu. Dan itulah takutnya orang-orang yang berilmu. Allah berfirman di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah para ulama. Wal khasyatu akhassu minal khauf. Dan khasyah itu lebih khusus daripada al khauf. Naam. Wa ala qadril ilm tahsulul khasyah. Dan sesuai dengan kadar ilmunya seseorang, orang tersebut akan mendapatkan al khasyah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yani sesuai dengan kadar ilmunya, maka perasaan khasyah, rasa takut itu akan semakin besar pada dirinya. Semakin besar ilmunya, semakin besar rasa takutnya. Semakin kecil ilmunya, semakin kecil pula rasa takutnya kepada Allah. Dalilnya surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa khasyatullah, perasaan takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Nah, sebab dengan ilmunya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada orang yang berilmu, mengaku berilmu tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah orang-orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu itu orang yang paling besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ala qadril ilm tahsulul khasyah. Sesuai dengan kadar ilmu yang didapatkan oleh seseorang, maka segitu pula besarnya rasa khasyahnya kepada Allah.
Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi bersabda, ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah, dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usalli wa arqud, saya salat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Ini hadits muttafaqun alaihi min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an, dari hadits Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Menunjukkan kepada kita bahwa Nabi orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebab kenapa? Nabi orang yang paling berilmu. Karena besarnya ilmu yang ada pada diri Nabi, maka besar pula rasa takutnya kepada Allah. Dan ilmu itu akan membuat orang semakin bertakwa kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan ilmu akan melahirkan takwa Allah, akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, bil ilmi syar'i tahyal qulub. Dengan ilmu syar'i akan menghidupkan hati-hati manusia. Kalau seseorang merasakan hatinya keras, bagaikan batu, hatinya kasar, hatinya terlalu banyak masalah, maka solusinya menuntut ilmu. Menuntut ilmu akan melunakkan hati, ya, dan akan menghidupkan hati yang mati. Hati itu, kata para ulama, terbagi tiga. Hati manusia terbagi tiga. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Nah, kita bisa melihat hati kita ini tergolong hati yang mana? Apakah hati yang sehat, hati yang berpenyakit, atau hati yang mati? Kalau hati yang mati, ya, hati yang sama sekali tidak peka dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ayat dibacakan, hadis dibacakan, dia tidak peduli dengan itu. Ibaratnya seperti orang yang mendengarkan, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak peka, ya, karena hatinya sudah mati. Nah, inilah hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya sudah mati. Ada yang lebih ringan daripada itu, hatinya orang yang berpenyakit. Hatinya orang yang berpenyakit ini banyak diderita oleh kaum muslimin. Berpenyakit hatinya, artinya apa? Mungkin masih peka dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, tetapi sangat kuat godaan-godaan, ya, dunia, hawa nafsu, dan semisal itu pada dirinya. Ya, ini sangat mudah terbawa oleh kesesatan dan hawa nafsunya. Nah, hati yang berpenyakit ini mungkin kebanyakan hati manusia dari kalangan kaum muslimin. Dia perlu nutrisi untuk mengobatinya. Dia perlu vitamin dan obat-obat untuk mengobatinya. Dan sebesar-besar obat untuk mengobati hati yang berpenyakit adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Dalilnya Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan, apakah orang yang mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fidz zulumati laisa bi kharijin minha, apakah sama dengan orang yang permisalannya berada di dalam kegelapan yang ia tidak bisa keluar darinya. Lihat, orang yang mati lalu kami hidupkan. Dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan cahaya ilmu agama. Ilmu itu cahaya, ya, sementara kebodohan diibaratkan seperti kegelapan. Ilmu adalah cahaya,
kegelapan adalah kebodohan. Sebagaimana orang kalau misalnya dia berada di kegelapan, dia tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa berjalan ya dengan baik. Bisa saja dia berjalan namanya di tengah kegelapan, dia akan menabrak sesuatu, dia akan jatuh. Itulah ibaratnya orang yang tidak punya ilmu, tidak punya petunjuk, tidak punya cahaya. Tapi orang yang berilmu, di tengah kegelapan dia mengambil cahaya. Cahaya itu akan membimbing jalannya. Cahaya itu akan menunjuki jalannya, sehingga dia tidak terpeleset, dia tidak terjatuh, dia tidak menabrak sana, menabrak sini. Kenapa? Dia punya cahaya. Orang yang tidak punya ilmu, maka dia tidak punya cahaya untuk membimbing jalannya. Nah, maka ilmu ya adalah cahaya yang akan menghidupkan hati. Ya, ilmu adalah cahaya di tengah kegelapan, sehingga akan menunjuki jalannya menuju jalan yang benar. Kemudian kata beliau, wali fadlil ilmi al malaikatu tada'u ajnihataha li talibil ilm. Ini keutamaan ilmu, bahwa malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya bagi seorang yang menuntut ilmu. Akhrajat Tirmidzi min tariqi Asim ibni Abi Nujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Asim bin Abi Nujud dari Zir bin Hubeish, beliau berkata, ataitu Sofwan ibni Usal al-Muradi. Aku pernah mendatangi Sofwan bin Usal al-Muradi. As'aluhu anil mashi alal khufain. Aku bertanya tentang hukum mengusap di atas kedua sepatu. Faqala, beliau berkata, ma jaa bika ya Zir, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Fakultu ibtigha al-ilm, aku datang untuk menuntut ilmu. Maka beliau langsung mengatakan, ya, Asim bin Abi Nujud mengatakan, naam, atau Sofwan bin Usal al-Muradi mengatakan, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, la tada'u ajnihataha li talibil ilm, akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yatlub, karena malaikat itu ridha dengan apa yang dia tuntut tersebut. Al haditsu hasanun wa huwa madhkurun fil Jami' as-Sahih liwalidi. Hadits ini hasan, disebutkan di dalam kitab Al Jami' as-Sahih, ya, karangan bapakku, ya, maksudnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Maka ini dari keutamaan-keutamaan ilmu, dan masih banyak lagi apa-apa yang akan beliau sebutkan, ya. Dan ini tentu saja untuk memotivasi bagi para akhwat dan para ummahat, bagi para kaum muslimat, kaum mukminat, kaum solihat, agar bersungguh-sungguh memperhatikan ilmu agama. Ciri seorang wanita solihah, ciri yang pertama adalah dia punya perhatian kepada ilmu dan fikih di dalam agama. Iya. Maka bersemangatlah di dalam menuntut ilmu, tuntutlah ilmu tersebut, ya, sebisa mungkin, semampu mungkin kita lakukan, karena ilmu itu kemuliaan. Tidaklah orang menuntutnya, melainkan dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bermanfaat, menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan mengistiqomahkan kita untuk selalu dan selalu menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalamnya, menuntut ilmu untuk kita mengamalkan ilmu kita, ya, untuk kita mendakwahkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala ucapan dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita paparkan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.